Verona adalah salah satu kota di sepanjang Sungai Adige di Italia. Banyak jejak-jejak sejarah di sini. Juga dikenal dengan sebutan kota cinta karena mendunianya kisah cinta antara Romeo dan Juliet karya Shakespeare. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan bahagia. Setelah sampai di Verona, kami menitipkan koper-koper kami di tempat penitipan. Kemudian kita akan eksplor Verona sekitar 6 jam. Ikuti kami terus ya. Kamu pernah dengar cerita Romeo and Juliet? Ya. Nah, itu kisahnya itu ada di kota Verona ini. Oh, oke. Nah, ini balkonnya Juliet. Komunikasi sama si Romeo sebelum mereka akhirnya bunuh diri. Nah, kasihan ya, tragis. Kita sih ada di sini, Porta Nova itu ada. Ke sini itu arena. Nah, kita nanti eksplor sini nih. Ke sini sama ke Casa di Giulietta. Verona adalah salah satu kota selain Venesia di Italia. Kota ini juga cantik dan tidak terlalu besar dan sangat terkenal dengan peninggalan sejarah Romawinya. Sebelum kita menuju ke Juliet House, kita akan melewati beberapa objek wisata yang sangat terkenal di sini. Yang pertama kita kunjungi adalah arena. Ini gerbang masuk ke kota tua. Nah, kita lihat ya, tinggi sekali gerbangnya. Di pojok itu ada patung William Shakespeare. Dia adalah seorang pujangga, dramawan, juga aktor berasal dari Inggris. Yang terkenal disebut juga pujangga dari Avon. Nah, hasil karyanya itu adalah Hamlet, King Lear, dan juga Romeo and Juliet. Itu arenanya. Piazza Bra itu merupakan piazza yang besar di Verona. Di situ terdapat banyak kafe dan juga restoran, juga beberapa bangunan terkenal seperti Verona Arena, sebuah amphitheater, kemudian Palazzo Barberi dan juga Grand Guardia. Ini adalah patung berkuda Raja Italia yang pertama, namanya adalah Victor Emmanuel II. Di taman yang cantik dan asri ini, kita juga bisa melihat ada air mancur, juga rumput-rumput hijau, serta bangku-bangku yang cukup banyak. Alcati per Libertà, untuk kemerdekaan. Patung sebagai lambang perjuangan untuk kebebasan. Teman-teman, kalau ingat atau pernah ke Roma, tentu ingat Colosseum. Ini adalah versi agak kecilnya Colosseum. Arena adalah amphitheater Romawi di Piazza Bra. Dibangunnya pada abad pertama, yaitu tahun 30 Masehi. Dan ini lebih tua usianya daripada Colosseum di Roma. Itu di atasnya yang bentuknya kan miring. Itu tempat duduk. Kayak balkon itu di sebelah dalamnya. Arena Verona ini sangat terawat sampai sekarang dan masih difungsikan untuk pertunjukan-pertunjukan opera berskala internasional, musik, tari-tarian kolosal, dan lainnya. Tiket masuk untuk melihat suasana di dalam arena ini 8 euro per orang. Dulu awalnya pada abad pertengahan, tempat ini digunakan sebagai pertandingan yang bersifat ritualisme, adu jotos manusia gitu, dan kemudian juga adu banteng. Terik banget ini, pas matahari di atas kepala kita. Selanjutnya kita menuju Castel Vecchio, nggak jauh dari Piazza Bra. Ini Piazza Santo Apostoli. Castel Vecchio ini dalam bahasa Italinya artinya adalah kastel tua. Jadi ini dibangun untuk bangunan militer yang terpenting pada masa di abad pertengahan. Kastel ini terdiri dari 7 menara
dan saat ini difungsikan sebagai museum karya seni di Verona. Teman-teman, Castelvecchio ini itu mirip dengan videoku sebelumnya yang dari Milan, yaitu Sforza Castle, yang fungsinya juga sebagai museum seni. Sekarang kita berada di Giuseppe Mazzini, yaitu tempat atau pusat pertokoan bagi pejalan kaki. Jalan ini terhubung dari dua piazza besar, yaitu Piazza Bra yang tadi kita datengin dan Piazza della Erbe. Anika Candy, ya. Orang sini suka manis ya. Coklat warna-warni. Oh, ini jelly. Yang atas coklat. Tiga. Iya, tutup lagi. Hi. Just a little bit. You're welcome. Jalan di sini benar-benar nyaman buat pejalan kaki, dan di kanan kirinya itu bangunan-bangunan toko kuno yang sangat artistik dengan gaya Romawi kuno, sangat bersih dan kelihatan cantik sekali. Boleh diminum. Yuk, ke sana yuk. Manet. Kirain plastik ini beneran bunga. Oh gitu ya. Persis plastik bunga beneran. Bunga beneran. Terakhir sebelum kisah cinta Romeo and Juliet aku ceritain, kita akan masuk ke Piazza della Erbe. Piazza ini adalah tempat bertemunya atau rapat-rapatnya forum masyarakat di Verona ini. Piazza ini digunakan sebagai pasar bagi masyarakat, juga bagi pengunjung. Oh iya, bukan flea market ya itu. Sekarang kita ada di tengah-tengah di Piazza Erbe di Verona. Nah, di belakang sana itu ada Palazzo Maffei Casa Museo. Casa Museo. Ya. Di halaman ini ada pasar yang buka dari pukul 7:30 pagi. Ini jenis buah-buahan macam-macam aneka seri, buah-buah segar seperti anggur, apel, jeruk, dan macam-macam buah segar lainnya. Juga ada pisang, nanas. Lengkap sekali ya teman-teman. Nah, ini kerajinan dari Merano.
keramik, gelas, pakaian juga ada di sini. Sambelan. Jenis pizza. Giliran khas 5 kali. Kayak Christmas market itu yang ini ya? Iya, Ron. Ini apa ini? Oh, buat memotong pizza. Mau beli apa di Verona? Tenang. Aku nggak mau. Oh. Tengahnya tuh kayak gini. Arena itu. Aku pertunjukan. Ini tuh. That is so cute. I like that. Ceritanya Romeo. Ini cantik nih topeng. Kalau bicara topeng cantik-cantik gini, Venesia, karena di sana topeng-topeng itu merupakan simbol kebebasan dan juga pelanggaran, dan merupakan kategori sosial, menambah pesona serta misteri bagi pemakainya. Nih, cantik nih. Yang warna hijau 160. Murah kan? Iya, beli ya. Banyak bangunan-bangunan yang terhubung di sini seperti Arca della Costa, Piazza dei Signori, Jewish Ghetto, dan juga Torre de Lamberts. Dan di tengah ada air mancur cantik yang sering disebut Fontana Madonna. Kita sekarang mau menuju ke House of Juliet. Nah, sambil berjalan ke sana, aku mau cerita tentang kisah Romeo and Juliet. Kisah Romeo and Juliet ini karya William Shakespeare yang pertama, yaitu berkisah tentang seorang pasangan kekasih yang jatuh cinta tetapi terhalang oleh permusuhan kedua orang tuanya, yaitu Lord Montague dan Lord Capulet. Suatu saat Lord Paris itu melamar Juliet, tetapi Capulet itu menundanya karena usia Juliet masih 13 tahun. Sedangkan keluarga Montague mempunyai anak, yaitu Romeo. Keluarga Capulet mempunyai ponakan, yaitu Rosalind, yang akan dijodohkan dengan Romeo. Akhirnya mereka mengundang ke pesta dansa. Pada pesta dansa tersebut, Romeo melihat Juliet, dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Pada pesta tersebut, akhirnya Juliet naik ke balkon. Kemudian Romeo mengendap-endap mengikuti Juliet, dan ternyata Juliet itu bergumam bahwa dia mencintai Romeo. Mendengar itu, akhirnya Romeo menampakkan diri dan mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama tersebut. Mereka akhirnya memutuskan menikah, dan dengan bantuan Frater Laurent, mereka dinikahkan secara diam-diam. Ya, tragedi percintaan terjadi ketika ibunya Juliet itu memaksa untuk menikahkan Juliet dengan Lord Paris. Tetapi Juliet menolaknya dan dia minta bantuan ke Frater Laurent. Akhirnya dibelilah obat tidur supaya selama 42 jam itu Juliet tidur seperti orang mati. Sebelum minum obat tidur itu, Juliet mengirim surat kepada Romeo. Ternyata surat itu tidak diterima oleh Romeo. Pada saat hari yang telah ditetapkan pernikahan dengan Lord Paris, gemparlah semuanya karena dilihatnya Juliet mati. Dan Romeo mendengar tersebut, ia sedih dan akhirnya patah hati, lalu dia bunuh diri. Beberapa saat kemudian Juliet sudah sadar dan dia mendengar bahwa Romeo mati. Akhirnya ia pun bunuh diri. Itu teman-teman kisah yang sangat tragis, tidak patut untuk dicontoh. Pesan moralnya adalah kita untuk saling mengasihi, saling adanya keterbukaan. Setiap pesan harus kita pastikan pesan itu sampai supaya kita tidak miss. Inilah House of Juliet teman-teman. Sekarang dijadikan tempat wisata, punya Juliet, dan juga ada balkon. Seolah-olah Juliet itu pernah hidup. Sebenarnya merupakan cerita kisah dalam karya Shakespeare.
Sampai di sini teman-teman explore Verona setengah hari. Terima kasih sudah mengikuti kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol notifikasi. Sampai ketemu di next video. God bless you.